Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KPMat. Nah, kali ini kita akan coba bahas lagi materi matematika STMKG. Nah, untuk materi kita kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan. Oke, langsung aja kita bahas soalnya. Nah, di sini udah ada soalnya, yaitu soal STMKG tahun 2007. Nah, coba adik-adik perhatikan. X kuadrat tambah X kurang 6 dibagi dengan X kuadrat kurang 2X kurang 3 lebih dari 0 berlaku untuk G. Nah, jadi kita disuruh menentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini ya. Nah, jadi caranya kalau misalkan adik-adik menemukan soal pertidaksamaan yang berbentuk pecahan seperti ini, maka metodenya itu adalah lakukan faktorisasi atau cari nilai pembuat nol masing-masing baik yang di atas ataupun yang di bawah. Oke, jadi kayak gini cara ngejawabnya. Jadi kita coba tulis dulu ya. X kuadrat ditambah X kurang 6 dibagi dengan X kuadrat kurang 2X kurang 3 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ini kan kita bisa faktor. Nah, sesuai yang Kak bilang tadi, ini kita faktorisasi aja. Kalau misalkan adik-adik lupa bagaimana cara memfaktor, bisa dipelajari ulang ya, atau menonton video kakak yang membahas tentang faktorisasi. Oke ya. Nah, silakan cek aja playlistnya. Nah, untuk yang bagian atas di sini kita kalau dikali itu hasilnya minus 6. Ditambah itu hasilnya 1. Ini bagian atas ya. Nah, untuk bagian bawahnya, faktorisasi bagian bawahnya kalau dikali itu hasilnya minus 3, kalau ditambah itu hasilnya minus 2. Nah, jadi kita kayak mentebak-tebakan gitu ya. Nah, bagian atas dulu kita coba cari tahu berapa jawabannya. Tentu jawabannya di sini adalah 3 dengan minus 2 ya. Karena 3 kali minus 2 minus 6. 3 ditambah minus 2 itu adalah positif 1. Berarti di sini kita bisa buat plus 3, ini minus 2. Oke. Nah, sekarang untuk bagian bawahnya. Nah, dikali hasilnya minus 3, ditambah hasilnya minus 2. Tentu jawabannya di sini adalah minus 3 kali 1 ya. Nah, karena minus 3 kali 1 minus 3. Minus 3 plus 1 itu minus 2. Nah, jadi kita bisa langsung buat di sini. Min 3, ini plus 1. Nah, setelah kita faktorkan dia baik atas atau bawahnya, maka langkah selanjutnya itu adalah kita cari nilai pembuat 0 baik yang di atas ataupun yang di bawah. Nah, jadi nilai pembuat nolnya untuk yang di atas X tambah 3 sama dengan 0, X-nya sama dengan minus 3. Kemudian atau X kurang 2 sama dengan 0, X-nya sama dengan 2. Nah, ini nilai pembuat 0 untuk bagian atas. Nah, untuk bagian bawahnya X kurang 3 sama dengan 0, X-nya berarti 3. Atau X plus 1 sama dengan 0, X-nya berarti minus 1. Nah, jadi setelah kita tentukan nilai pembuat nolnya, maka langkah selanjutnya kita buat grafik garisnya ya, atau diagram garisnya seperti ini. Nah, kita punya 4 nilai X di sini. Ada minus 3, minus 1, 2, dan 3 ya. Jadi kita coba aja untuk minus 3 dulu. Yang di sebelah kiri tentunya karena dia yang paling kecil. Nah, kemudian dilanjutkan dengan minus 1, kemudian dilanjutkan 2, kemudian dilanjutkan 3 gitu ya. Nah, ini adalah diagram garisnya ya, atau garis bilangannya. Nah, langkah berikutnya setelah adik-adik buat seperti ini ya, kita urutkan dari paling kecil sampai paling besar. Nah, lakukan uji coba ya, kita uji. Ambil sembarang nilai X. Nah, misalkan Kak ambil nilai X-nya itu adalah 0. Ya, kenapa Kak pilih 0? Karena paling gampang untuk mengujinya. Nah, ini kita ujikan pada pertidaksamaannya, yaitu pada X kuadrat tambah X kurang 6 per X kuadrat kurang 2X kurang 3. Nah, mengujinya juga boleh pada bagian yang udah difaktor ya, jadi bebas aja. Adik-adik bisa pakai yang bagian sebelum difaktor atau yang udah difaktor. Nah, langsung aja ganti nilai X-nya dengan 0. Ya, kita ganti kayak gini nih ya. Kurang 3, berarti ini hasilnya minus 6. Ya, karena 0 dikuadratin plus 0 juga tetap ya, tetap 0. 0 kuadrat dikurang 2 kali 0, kurang 3 itu hasilnya minus 3. Sehingga hasilnya itu adalah minus 6 dibagi minus 3 itu hasilnya 2. Nah, ini nilainya positif. Nah, artinya apa? Artinya ruas yang berada atau memuat nilai 0 itu ketika disubstitusikan nilai-nilai yang berada di situ, maka dia akan bernilai positif. Nah, nilai 0 itu berada di sini ya, di antara min 1 sampai 2. Nah, di sini kan ada banyak sekali nilai ya, ada banyak sekali nilai, yaitu ada 1, kemudian ada 1,1, ada 1,2 dan seterusnya. Ada banyak sekali nilai di sini.
Nah, maknanya adalah nilai-nilai di sini kalau kita substitusikan ke dalam pertidaksamaan ini, maka dia nanti hasilnya selalu bernilai positif. Nah, maka kita bisa gunakan simbol ya di sini, kita letakkan simbol positif. Nah, oke. Nah, kemudian ada satu kita bilanglah kebiasaan ya atau sifat kita bilang dari pertidaksamaan ini, kalau misalkan satu ruas itu kita uji dia bernilai positif atau negatif, maka ruas berikutnya akan berganti tanda. Oke. Jadi dia ini jadi negatif, ini positif. Jadi dia berganti tanda gitu ya. Nah, ini negatif, ini positif. Oke. Nah, setelah kita tentukan tandanya, maka langkah selanjutnya adalah coba amati pertidaksamaan kita. Nah, pertidaksamaan kita itu kan minta nilai lebih dari 0. Nah, coba kita logikain. Lebih dari 0 artinya ketika kita masukkan nilai X di sini ya pada pertidaksamaan kita ini, maka dia harus nilainya lebih dari 0. Nah, contoh kayak ini. Ya. Ketika X-nya kita masukkan ke sini, nilainya kan lebih dari 0 nih, yaitu 2. Nah, artinya apa? Kita harus cari nilai X yang menyebabkan nilai yang di sini lebih besar daripada 0 gitu. Nah, jadi nilai yang lebih besar dari 0 tentunya nilai yang positif, ya kan? Karena kalau nilainya negatif itu bukan lebih besar dari 0 tapi lebih kecil dari 0. Nah, nilai yang lebih besar dari 0 itu berada pada sisi-sisi yang positif. Nah, berarti di sini, dan di sini. Nah, bagaimana kita menentukan himpunan penyelesaiannya? Nah, kita bisa buat tanda seperti ini. Kalau yang di sini artinya ke kanan, ya kita beri tanda panah ke kanan. Maknanya adalah nilai X-nya ini, nilai X yang ada di sana ya, 4, 5, 6, dan seterusnya itu akan memberikan nilai yang lebih dari 0 ketika kita masukkan ke dalam pertidaksamaan ini. Itu maknanya ya. Nah, kemudian yang ada di sini ya. Oke, maknanya adalah nilai yang ada di sini ketika kita masukkan ke sini, maka dia akan menghasilkan nilai yang lebih dari 0. Oke ya. Nah, jadi jawabannya itu ada ini, dan satu lagi ini ya. Nah, kita buat garisnya, panahnya. Nah, panahnya ke sana. Ya, maknanya adalah nilai yang berada di ruas ini, misalkan min 4, ya kan? Min 5 dan seterusnya, ketika kita substitusikan ke dalam pertidaksamaan ini, dia akan menghasilkan jawaban yang lebih dari 0. Gitu maknanya ya. Nah, jadi bagaimana kita menuliskan jawabannya di sini ya sesuai dengan choice-nya. Nah, coba perhatikan di sini. Ada satu hal yang perlu diperhatikan. Nah, di sini kan dia menggunakan tanda sama dengan. Nah, berarti nilai X yang ada di sini juga ikut menjadi himpunan penyelesaiannya. Tapi perlu diingat, untuk yang bagian bawahnya itu nggak boleh ikut ya. Kenapa? Karena misalkan kita masukkan saja 3 nih. Ini kan X kurang 3 sama dengan 0, ini kan X-nya 3. Kalau kita substitusi kemari kan 3 kurang 3, 0 ya. 0 kali berapapun pasti 0. Akibatnya apa? Sesuatu bilangan kalau dibagi 0 itu tak terdefinisi. Artinya, untuk nilai X yang ada di bawah, kita tidak boleh masukkan ke dalam himpunan penyelesaian. Nah, kita bisa beri tanda seperti ini ya. Untuk X sama dengan 3, ini kita bisa beri bulat kosong, yang artinya dia nggak ikut dalam himpunan penyelesaian. Kemudian min 1 juga, ini juga bulat kosong, yang artinya dia tidak ikut dalam himpunan penyelesaian. Nah, sementara untuk 2 ya dan minus 3, itu kita berikan bulat penuh. Artinya dia ikut dalam himpunan penyelesaian. Nah, kalau kita lihat di sini, maka himpunan penyelesaiannya itu adalah untuk ruas ini X lebih dari 3, untuk ruas yang ini X ya kurang dari atau sama dengan 2 ya. Ingat lagi penulisan himpunan penyelesaian kalau di antara 2 angka. Nah, ini jangan pakai sama dengan ya, karena min 1-nya tidak ikut. Nah, di sini Kak bikin sama dengan, kenapa? Karena 2-nya ikut dalam himpunan penyelesaian ya. Sementara di sini min 1-nya kenapa nggak pakai sama dengan? Karena dia tidak ikut, oke ya. Nah, kemudian ini juga kita tentukan, ini artinya X-nya kurang dari atau sama dengan minus 3, ya. Nah, inilah jawabannya, oke. Nah, kita bisa cek di sini, yang paling tepat di sini jawabannya itu adalah, kita coba lihat X lebih dari 3, nih ya, benar. Kemudian ini min 1 X, ya. Kemudian ini sama ya, seperti ini ya. Berarti ini jawabannya ini. Kemudian kita lihat di sini sama. Oke. Nah, berarti jawabannya itu adalah E ya. Nah, oke. Gimana? Bisa dipahami penjelasan dari Kakak? Nah, kalau misalkan ada hal yang mau ditanyakan, boleh ketikkan pertanyaannya di kolom komentar, nanti kita diskusikan bersama-sama. Oke. Nah, kita lanjut ke soal yang berikutnya.
Oke, sekarang kita di soal yang kedua, yaitu soal STMKG tahun 2007. Nah, kita coba langsung aja. Kalau adik perhatikan di sini, kita diminta menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, sebelum adik menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak, adik harus tahu dulu konsep untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, jadi setidaknya ini ada dua cara. Di sini Kak pakai satu cara aja ya. Nah, supaya tidak terlalu panjang pembahasannya. Nah, jadi yang Kak pakai di sini adalah metodenya yang ini. Nilai mutlak X sama dengan X kuadrat. Nah, kita pakai konsep ini. Artinya kita bisa buat kayak gini untuk soalnya 2X tambah 7 per X kurang 1 lebih dari 1. Nah, ini kita bisa kuadratin untuk ngilangkan nilai mutlaknya. Oke, jadi kita bisa buat kayak gini. Nah, setelah itu tinggal kita kuadratin aja masing-masing, baik yang di kanan ataupun yang di kiri. Nah, ini menjadi 4X kuadrat tambah 2 kali 7 kali 4, 2 kali 7 kali 2 ya, sorry. 28X ya, plus 49. Nah, jadi maksudnya gini, Kak pakai cara cepat mengkuadratkan 2X kuadrat, ini dia. Kemudian 2X kali 7 kali 2, ini dia ya. Kemudian 7 pangkat 2, ini dia. Oke ya, itu cara cepat mengkuadratkan. Nah, kemudian yang bawahnya juga ya, kita bisa pakai cara cepat mengkuadratkan X kuadrat kurang 2X plus 1. Oke. Lebih dari atau sama dengan 1. Nah, langkah berikutnya kita pindahkan posisi 1 yang ada di kanan. Jadi kayak gini, 4X kuadrat ditambah 28X plus 49 dibagi dengan X kuadrat kurang 2X plus 1 kurang 1 lebih dari 0. Oke. Nah, berarti kita bisa buat 4X kuadrat ditambah 28X tambah 49 kurang X kuadrat plus 2X kurang 1 dibagi dengan, ya kita kali silang ya, ini kita kali ke sana. Dibagi dengan X kuadrat kurang 2X tambah 1 lebih dari 0. Oke. Nah, jadi ini kita bisa selesaikan yang sejenis atau yang sama. Ini sama ini. Jadi 3X kuadrat. Ini sama ini. Plus 30X. Ini sama ini. Plus 48 dibagi dengan X kuadrat kurang 2X tambah 1. Nah, oke. Jadi ini tinggal difaktor aja untuk mencari nilai pembuat nolnya. Nah, ini langsung aja ya. Sepertiga. Ingat lagi metode faktorisasi. Nah, kalau misalkan adik lupa, bisa lihat video kakak yang membahas tentang persamaan dan fungsi kuadrat ya, pada video yang ada di playlist. Oke. Nah, ini 3X, ini 3X ya. Kenapa? Karena di situ 3X ya, 3X kuadrat. Yang ini langsung X aja karena di situ X saja dia. Nah, sekarang tinggal kita cari nilai yang kosong ini dengan syarat seperti ini. Untuk yang atas kalau dikali itu hasilnya 3 kali 48 144, kalau ditambah itu hasil 30. Nah, ini untuk yang atas. Kemudian untuk yang bawah kalau dikali itu hasilnya 1, kalau ditambah itu hasilnya min 2. Nah, tentu yang bawah lebih gampang ya, karena ini jawabannya pasti min 1 dengan min 1 ya. Karena min 1 kali min 1 itu 1, min 1 plus min 1 itu min 2. Oke, jadi kurang 1 kurang 1. Nah, untuk yang atas 144. Berapa sih perkaliannya? Itu tentunya jawabannya 24 kali 6 ya. 24 kali 6 itu 144. 24 tambah 6 itu 30. Berarti kita bisa buat di sini 24, di sini kita buat 6. Oke. Nah, itu dia ya faktorisasinya. Nah, sepertiganya tinggal kita kali aja ke dalam. Jadi dia kayak gini, jadi X plus 8 ya. Karena ini kita bagiin 3 bagi 3 habis ya. 24 bagi 3 8. Untuk yang ini tetap ya. Jadi nggak usah dicari lagi, cukup sekali aja. Nah, untuk yang bawahnya tetap X kurang 1, X kurang 1 lebih dari 0. Nah, kemudian kita cari nilai pembuat nolnya. Untuk yang atas dulu nih. Yang atas. Yaitu X plus 8 sama dengan 0, berarti X-nya min 8. Kemudian 3X plus 6 sama dengan 0, X-nya berarti min 6 per 3, X-nya itu berarti min 2. Nah, untuk yang bawah ya, untuk yang bawah itu X kurang 1 sama dengan 0, X-nya sama dengan 1. Nah, karena dia kembar, berarti satu kali aja kita buat ya. Nah, sekarang kita buat garis bilangannya. Kita buat garis bilangannya, berarti di sini ada min 8, min 2, dan 1. Berarti yang paling kiri itu min 8, kemudian min 2, kemudian 1. Nah, kita uji kayak biasa ya. Nah, kita uji. Ambil X sama dengan 0 bebas ya, gak mesti 0, boleh bilangan berapapun ya. Nah, kita ujikan ke ini nih, ke pertidaksamaan yang ini boleh, atau ini juga boleh ya. Nah, bagusan ke yang ini aja lebih enak. Nah, ini kalau diganti dengan 0, ini pasti 0 nih. Ini pasti 0, pasti 0.
ini pasti 0, ini pasti 0. Sehingga hasilnya nanti tinggal 48/1, ya kan? Nah, ini karena ini ganti 0 pasti jadi 0. Nah, kita bisa buat itu hasilnya 48/1, dimana itu hasilnya pasti 48 ya, 48. Oke. Nah, ini kan positif ya hasilnya. Nah, artinya nilai yang berada di 0 ya. Nah, nilai yang ada di 0 tuh di sini nih. Di antara min 2 dan 1 kan ada 0 tuh ya. Nah, artinya tiap-tiap nilai di sini ya, tiap-tiap nilai di sini yang kita substitusikan ke dalam pertidaksamaan ini, maka dia akan menyebabkan nilai yang positif ya, nilainya positif. Oke. Artinya nilai positif tersebut nilai yang lebih dari 0. Nah, kenapa? Karena kan di sini kan maksud dari pertidaksamaan ini kan kita diperintahkan untuk mencari nilai X, supaya kalau kita substitusikan ke pertidaksamaan ini hasilnya lebih dari 0. Nah, jadi ketika nilai X itu berada di sini ya, di antara min 2 dan 1, maka pastilah dia nanti nilai itu lebih dari 0 ya. Nah, jadi dengan salah satu titik aja kita ambil untuk diuji, maka kita bisa memastikan nilai-nilai yang ada di sini pasti lebih dari 0. Nah, jadi ini kita buat positif ya. Nah, satu kebiasaan atau satu sifat dari konsep garis bilangan ini, setiap melewati nilai pembuat nolnya dia berubah tanda seperti ini ya, seperti ini. Nah, oke, jadi berubah tanda, jadi positif negatif gitu. Oke. Nah, selanjutnya apa? Kita tentukan jawabannya. Nah, jawabannya carilah yang lebih dari 0. Nah, karena pertidaksamaannya kan lebih dari 0 nih. Berarti kita harus cari yang lebih dari 0. Yang lebih dari 0 yang mana? Yang positif tentunya. Ya kan? Karena kan nilai positif yang lebih dari 0. Nah, berarti jawabannya ada di sini dan di sini ya. Sementara yang ini negatif, itu kurang dari 0. Oke, ini juga kurang dari 0. Nah, jadi kita bisa buat garis bilangannya kayak gini nih. Kita tandai dulu nih ya, kita tandai dulu. Nah, itu dia. Berarti jawabannya untuk yang di sini X-nya itu ya. Nah, di sini kan tadi ada 1 ya. Satunya kita bikin bulat kosong, 2-nya kita buat bulat penuh, 8-nya juga kita buat bulat penuh. Kenapa? Karena si 1 itu nggak ikut dalam himpunan penyelesaian. Kenapa? Karena kalau misalkan 1 ini kita ikutkan dalam himpunan penyelesaian, ini kan kalau kita ganti dengan 1 kan jadi 0. Akibatnya nanti kalau bawahnya 0 tak terdefinisi gitu ya kan. Nah, sementara kalau yang lain nggak apa-apa, nggak ada masalah ya. Min 8-nya ikut, min 2-nya ikut, nggak ada masalah. Oke. Nah, jadi jawaban untuk yang di sini itu berarti X-nya tuh kurang dari atau sama dengan min 2 ya, kayak gini. Ini nih dia. Oke. Nah, jadi nilai X itu kurang dari 1 atau X itu lebih dari atau sama dengan min 2. Nah, untuk yang ini X-nya itu kurang dari atau sama dengan min 8 karena ke kiri ya, kurang dari berarti. Oke. Nah, kalau kita perhatikan di sini jawabannya itu adalah, nah, jawabannya itu adalah kelihatannya E ya. Kalau kita perhatikan di sini kelihatannya E ya. Nah, tapi E-nya ini pun ada sedikit kesalahan ya. Karena di sini tidak ada simbol kurang dari atau sama dengan. Nah, kemudian di sini ada X lebih dari 1, ya kan? Nah, ini kira-kira gimana nih? Nah, jadi gini. Jawabannya ini cenderung di E, tapi kita lihat dulu ya. Ini kenapa ada X lebih dari 1. Nah, coba kita uji. Kita uji lagi. Nah, kadang-kadang salah satu kelemahan titik uji di sini adalah kalau mendapati hal seperti ini. Nah, kalau dia kembar seperti ini, artinya kan dia ini bisa dituliskan menjadi kuadrat ya. Ini kan bisa ditulis menjadi kayak gini. X kurang 1 kuadrat. Ya kan? Nah, di mana dia disebut sebagai definite positif. Definite positif maksudnya apa? Nilai-nilainya itu akan selalu bernilai positif. Nah, maknanya apa? Yang sebelah sini akan selalu bernilai positif. Nah, jadi pengujian kita sedikit error di sini. Nah, hati-hati untuk adik-adik yang mendapatkan definite positif seperti ini, kondisi definite positif seperti ini. Nah, jadi pengujiannya bisa error ya, bisa error dia kalau misalkan kita mendapati definite positif. Nah, triknya supaya tidak mengalami error adalah adik-adik uji semua tiap titiknya atau perhatikan posisi definite positifnya. Nah, coba di sini. Ini kan definite positifnya nih. Di X sama dengan 1 nih kan. Nah, di sini posisi satunya. Ya kan, ini satunya. Pasti di sini posisinya. Nah, coba uji yang di sini. Kita ambil sembarang titik. Misalkan ambil angka 2. Angka 2, ya. Kira-kira di sini nanti positif nggak nilainya? Nah, kalau kita ambil angka 2, ya, kita coba aja langsung ke dalam sini, ya. Masukkan kemari. 2 tambah 8, ya. Nah, kita langsung aja buat di sini ya. 2 plus 8, 2 kali 3 plus 6, ya, dibagi dengan 2 kurang 1, 2 kurang 1.
Nah, kalau kita perhatikan yang di atasnya 10, 2 kali 3 plus 6 ini juga 12 ya. Yang bawahnya itu 1. Nah, positif nilainya. Nah, berarti ini bukan negatif, tapi ini menjadi positif. Nah, jadi seperti Kak bilang tadi, hati-hati terjebak dengan kasus definite positif gitu ya. Pengujian hanya satu buah titik seperti yang Kak lakukan tadi, itu bisa membuat error. Oke. Nah, jadi perhatikan kasus definite positif. Definite positif maksudnya apa? Nilai-nilai X yang kita berikan akan selalu bernilai positif gitu. Nah, oke, itu makna dari definite positif. Nah, jadi jawabannya ada bertambah satu lagi, yaitu ke sana ya, yaitu X lebih dari 1. Nah, jadi udah cukup jelas bahwasanya jawabannya ini pasti E ya. Nah, di sini ada sedikit kesalahan, yaitu di sini ya, sedikit kesalahan penulisan pada soalnya kayaknya nih ya. Sehingga kita anggap jawaban yang paling tepat itu adalah E. Oke, bisa dipahami? Nah, karena saya itu aja. Kalau misalkan ada hal yang kurang paham untuk masalah definite positifnya, boleh komen di kolom komentar ya. Boleh ditanya. Nanti kita diskusikan aja di situ. Oke? Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal yang ketiga. Nah, ini soal STMKG tahun 2007. Nah, langsung aja kita coba lihat soalnya. Pertaksamaan dari X kuadrat kurang 2X kurang 3 dibagi X kurang 1 lebih dari 0 mempunyai penyelesaian. Oke. Nah, di sini kita mau cari lagi nilai X yang memenuhi, ya. Kalau kita substitusikan kemari, maka nilai X-nya itu harus lebih dari 0, gitu ya. Nah, berapakah nilai X-nya? Kira-kira gitulah pertanyaan dari soal ini. Oke. Nah, metode penyelesaiannya juga sama. Kita lakukan faktorisasi seperti soal-soal yang sebelumnya. Nah, ini dia. Berarti ini kita faktor ya. Nah, jadi diharapkan adik-adik kalau menyelesaikan pertidaksamaan, pada umumnya dia sering melibatkan persamaan kuadrat ya. Jadi pelajarilah bagaimana cara memfaktor ya. Nah, ini X, kalau dikali itu hasilnya minus 3, kalau ditambah hasilnya minus 2. Maka jawabannya itu adalah min 3 kali 1 itu min 3, min 3 plus 1 itu min 2. Nah, jadi jawabannya X kurang 3, X plus 1. Oke. Nah, kemudian tentukan nilai pembuat nolnya. X kurang 3 sama dengan 0, berarti nilai X-nya adalah 3. X tambah 1 sama dengan 0, berarti X-nya adalah min 1. Kemudian X kurang 1 sama dengan 0, X-nya adalah 1. Oke. Nah, langkah berikutnya setelah difaktor dan ditentukan nilai pembuat nolnya, maka kita buat garis bilangannya atau diagramnya seperti ini. Oke ya. Nah, kita urutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar, tentunya dimulai dari minus 3, kemudian diikuti 1, kemudian 3. Nah, berarti ada beberapa sisi di sini. Oke. Nah, seperti biasa, seperti soal yang sebelumnya tadi, kita lakukan uji dengan mengambil sembarang nilai ya. Jadi bebas aja sih sebenarnya. X-nya keambil dengan 0, jadi boleh angka yang lain, tapi jangan menggunakan angka yang ada di sini ya. Oke. Jadi ini nggak mesti 0, boleh menggunakan angka lain untuk ujinya. Boleh angka 4, angka 5, atau min 4, terserah ya. Nah, kenapa Kak pilih 0? Karena paling gampang mengujinya. Oke, langsung aja kita uji. X kuadrat kurang 2X kurang 3 dibagi dengan X kurang 1. Ini Kak ganti dengan 0 ya. Ganti dengan 0. 0 kurang 1, berarti ini hasilnya min 3 per min 1 sama dengan 3. Nah, ini bernilai positif. Oke. Nah, ketika dia bernilai positif, artinya nilai X ini kan berada di ruas ini ya. Berada di ruas ini. Artinya nilai-nilai X yang ada di sini, kalau kita substitusikan ke sini, ke dalam pertidaksamaannya, maka dia akan menghasilkan jawaban positif. Nah, oke, itu maknanya. Nah, berarti di sini kita bisa berikan tanda positif seperti ini. Ya. Nah, kembali lagi sifatnya, setiap melewati nilai pembuat nolnya, dia berganti tanda seperti ini. Ya, berganti tanda. Oke. Nah, terus jawabannya itu adalah, karena di sini yang dipinta adalah lebih dari 0, maka yang kita lihat itu adalah yang positif. Ingat, nilai yang lebih dari 0 itu adalah nilai-nilai yang positif. Oke. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya itu ada di sini dan di sini. Ya. Nah, oke, yang perlu kita perhatikan lagi, apakah dia nilai pembuat nolnya ikut atau tidak di dalam penyelesaiannya. Kenapa? Karena pada soal kita memuat tanda sama dengan. Nah, kalau misalkan dia tidak ada tanda sama dengannya, maka kita tidak perlu memperhatikan apakah nilai pembuat nolnya itu ikut atau tidak di dalam himpunan penyelesaiannya.
Nah, di sini yang perlu kita perhatikan yang ada di bawah, yaitu X kurang 1. Nah, ini nggak boleh ikut. Kenapa? Karena kalau 1 kita substitusikan kemari, dia akan jadi 0. Nah, berarti yang tidak ikut itu adalah, ini dia, kita beri bulat kosong, yang ikut kita beri bulat penuh. Oke, itu sebagai penanda. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah X lebih dari atau sama dengan 3, ya, karena ke kanan artinya lebih dari, ya. Kemudian bagaimana cara menuliskan yang di antara, dia konsepnya seperti ini. Nah, ini 1, ya, ini minus 3, jangan lupa beri tanda sama dengan di sini. Kenapa? Karena untuk minus 3-nya ikut sebagai himpunan penyelesaian, tapi 1-nya itu tidak ikut sebagai himpunan penyelesaian. Tadi alasannya sudah Kak kemukakan, yaitu kalau disubstitusi kemari nanti hasilnya 0. Oke. Nah, kalau adik-adik perhatikan di sini, ya, ini yang paling cocok jawabannya tentunya E, ya, tapi di sini ada sedikit kesalahan pada choice-nya, yaitu satunya diikutkan, ya. Karena diberikan tanda sama dengan di sini. Seharusnya tidak boleh diberikan tanda sama dengan. Oke. Nah, jadi kita tetap jawab yang E, ya, walaupun di situ choice-nya kurang tepat. Oke, ya. Jadi seharusnya ini tanda sama dengannya itu dihapus. Oke? Gimana? Bisa dipahami penjelasannya? Nah, karena saya ini aja untuk video kita kali ini yang ngebahas tentang pertidaksamaan, ya. Nah, jangan lupa like dan subscribe channel KP Mat agar terus berkembang dan dapat membantu adik-adik semua dalam proses belajar. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.